mengagungkan Allah kita dengan bernyanyi bersama, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah kita. Mari kita berdoa memohon pengampunan Allah kita.
Dialah Allah yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anaknya, layaklah kita mengagungkan namanya. Mari kita bernyanyi bersama bila melihat bintang keberlapan. Mari kita buka Alkitab firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai 9. Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai 9. Saya akan membaca ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjil, dan pada ayat yang ke-9 kita membaca bersama-sama. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah telinga yang kamu minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baikmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Ayat 9 bersama-sama. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan hidup di depan. Gloria Patri.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama Selidiki Aku. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, kita boleh tetap setia mencari Tuhan,
beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 24 ayat ketiga hingga ayat ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman pada hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, gunung yang tertinggi di dunia adalah Mount Everest, bernama Mount Everest. Tingkat ketinggiannya mencapai 8.850 meter. Dan gunung Everest ini terletak antara Nepal dan Tibet. Nepal dan Tibet. Nah, Bapak Ibu, sekalipun gunung ini sangat tinggi, tetapi oleh banyak orang yang senang dengan yang namanya hiking, ini sebagai suatu tantangan tersendiri, karena ini adalah hobi mereka. Pasti Bapak Ibu mereka akan mencoba untuk mendaki gunung tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu, kan memang gunung ini sangat tinggi, dan ketika orang mencoba untuk mendaki, ada tantangan yang mereka alami, ada bahaya yang mereka alami, bahkan bisa mengancam keselamatan nyawa mereka. Maka Bapak Ibu tidak jarang ketika banyak orang yang mendaki gunung tersebut, ada juga yang selamat, tetapi ada juga yang binasa. Ada yang selamat, tetapi juga ada yang tidak dapat bertahan di pertengahan jalan mencapai puncak tersebut. Mereka meninggal. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, untuk mencapai puncak ketinggian tersebut itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Mereka harus melewati jalan yang begitu sangat terjal sulit, berbatuan yang tentunya licin. Ditambah Bapak Ibu, mereka harus menahan rasa dingin, suhu yang sangat dingin yang tentunya mereka rasakan.
semakin dingin. Dan semakin Bapak Ibu mereka terus naik dan naik sampai ke puncak. Sebelum sampai ke puncak, Bapak Ibu, suhu tingkat kedinginan itu semakin dingin. Semakin dingin dan semakin dingin. Dan ada di suatu zona tertentu Bapak Ibu, ketika hampir mendekati puncak Bapak Ibu, ini zona pertaruhan nyawa. Kenapa saya katakan zona pertaruhan nyawa? Karena Bapak Ibu tentunya dari bawah puncak gunung Bapak Ibu mereka sudah lelah mendaki sampai di suatu titik Bapak Ibu, ketika semakin tinggi Bapak Ibu, mereka kelelahan. Dan ketika mereka kelelahan Bapak Ibu, semakin tingginya pendakian mereka, maka oksigen semakin berkurang. Oksigen semakin berkurang dan akhirnya pada zona ini Bapak Ibu, banyak orang yang kalah, menyerah, dan akhirnya ada juga yang meninggal, tidak dapat bertahan. Bapak Ibu, kita patut bersyukur bangsa Indonesia kita berhasil melakukan pendakian, melakukan uji nyali untuk pendakian gunung tersebut, Mount Everest. Pada tahun 1997, tepat 23 tahun yang lalu, 26 April 1997, tim Indonesia berhasil melakukan pendakian dan mereka berhasil menancapkan bendera merah putih. Mereka mampu bertahan start dan akhirnya mereka sampai ke puncak. Syukur Bapak Ibu, suatu prestasi yang bisa kita ingat. Ini sulit, ini tidak mudah, dan itu Bapak Ibu dialami oleh orang-orang yang mendaki gunung tersebut. Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian dalam kehidupan, dunia tempat di mana kita tinggal, dunia tempat di mana kita hidup. Banyak tantangan, yang kita alami, yang saya alami, yang Bapak Ibu alami dalam dunia ini, dan itu menguji iman kita. Kalau para pendaki Bapak Ibu mereka bisa memilih antara pergi untuk mendaki atau tidak, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan Bapak Ibu, kita nggak bisa memilih. Kita hanya punya pilihan untuk menghadapinya. Apakah kita menang atau kita tidak? Apakah kita menyerah atau tidak? Pilihan kita adalah untuk menghadapinya. Termasuk Bapak Ibu, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana tanda-tanda akhir zaman diceritakan di sana, dikisahkan di sana, sudah diberitahukan di sana. Bertanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, tanda-tanda akhir zaman akan tiba. Dan kita tidak bisa memilih untuk gak mau menghadapinya. Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa itu memang harus terjadi, tanda-tanda akhir zaman. Yang pertama Bapak Ibu, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, apa yang akan terjadi? Tanda-tanda akhir zaman yang harus saya dan Bapak Ibu hadapi, yang itu menguji iman kita. Yang pertama Bapak Ibu dikatakan di sana bahwa akan muncul banyak penyesat.
Tuhan? Firman Tuhan tidak murni lagi, tetapi banyak ajaran-ajaran yang dibelokkan. Banyak ajaran-ajaran yang disimpankan, yang tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak mengaku bernubuat demi nama Tuhan, memakai nama Tuhan, tetapi Bapak Ibu tidak pada kebenaran. Dan kalau kita melihat itu Bapak Ibu, itu sudah mulai muncul. Bagaimana Injil, bagaimana firman Tuhan sudah banyak disimpangkan, banyak disesatkan, banyak dibelokkan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, kita mendengar banyak sekarang ini muncul ajaran-ajaran palsu yang tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya apa Bapak Ibu? Dan ini sebenarnya sudah lama sekali muncul. Salah satunya adalah ada seorang yang berani bersaksi mengenai kedatangan Tuhan, berani mengatakan kapan waktunya, padahal Bapak Ibu jelas tidak ada seorang pun yang tahu. Dan masih banyak lagi. Dan kalau kita melihat akhirnya Bapak Ibu, kekristenan akhirnya Bapak Ibu dihancurkan dari dalam sendiri dengan munculnya nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Beranikah kita berkata ketika ajaran yang menyimpang, oh itu tidak sesuai dengan firman Tuhan? Bisakah kita membedakan, oh tidak sesuai dengan firman Tuhan? Saatnya buat kita untuk jeli dengan pendengaran rohani kita, hati rohani kita, mata rohani kita, untuk benar-benar melihat, menyeleksi benarkah itu firman Tuhan yang diajarkan atau tidak. Itu yang pertama Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, akan ada timbul peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada konflik di dunia ini. Dan Bapak Ibu, bukankah kita juga sudah mulai mendengar itu? Konflik di antara bangsa-bangsa. Ada perang negara yang satu, bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Bukankah ini juga bagian dari tanda-tanda tersebut? Selanjutnya Bapak Ibu dikatakan di sana akan ada kelaparan. Bagaimana kelaparan Bapak Ibu itu digambarkan sebagai sebuah keadaan kehidupan yang sangat sulit. Kehidupan yang sangat sulit, ekonomi yang sangat sulit. Makanya ada kelaparan. Kalau ekonomi makmur, kalau ekonomi stabil, pasti tidak akan ada kelaparan. Adanya kelaparan adalah Bapak Ibu karena tingkat ekonomi yang begitu sulit. Tingkat ekonomi yang begitu sulit. Dan bukankah Bapak Ibu saat ini juga sudah mulai terjadi tingkat ekonomi yang begitu sulit? Sekalipun Bapak Ibu belum sampai kita terdengar adanya kelaparan, tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita bersyukur. Kalau dalam situasi sekarang ini Bapak Ibu, virus corona COVID-19, kita bisa saling membantu ketika kelaparan itu terjadi. Ketika kesulitan itu terjadi, bisa saling membagikan. Pemerintah juga ikut ambil bagian, bersyukur kita Bapak Ibu. Kita juga menikmati program daripada pemerintah kita. Gereja ambil bagian,
bahwa tanda-tanda akhir zaman ditanda dengan adanya kelaparan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, akan ada apa? Akan ada gempa bumi. Akan ada gempa bumi di mana-mana, bencana alam. Saya dan Bapak Ibu sudah menyaksikan begitu tragisnya bencana alam terjadi. Dan itu belum seberapa Bapak Ibu. Akan ada apa lagi Bapak Ibu? Kalau dalam bagian firman Tuhan yang lain Bapak Ibu, dalam Lukas pasal 21 Bapak Ibu Tuhan, dikatakan di sana bahwa akan ada yang namanya penyakit sampar. Akan ada yang namanya penyakit sampar terjadi di mana-mana. Penyakit yang tidak terkirakan datang. Tetapi itu sudah dinubuatkan. Akan ada bagaimana karena iman percaya kita. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan kita, mengimani Dia sebagai Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat kita. Dikatakan firman Tuhan, oleh karena itu engkau bisa dibunuh, disiksa, bahkan dibenci oleh karena nama Tuhan. Kehadiran kita sebagai orang-orang percaya tidak diinginkan. Dibunuh, disiksa, dibenci, berarti tidak diinginkan oleh sekeliling kita. Kita tidak disenangi. Tetapi Bapak Ibu, ketika itu terjadi pada kita, ketika kita mengaku sebagai nama Tuhan, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengaku Dia adalah Tuhan, Mesias kita, Juru Selamat kita, siapa kita Bapak Ibu ketika kita harus dibenci? Siapa kita ketika kita harus disiksa, bahkan sampai mengorbankan nyawa? Dan firman Tuhan sudah katakan Bapak Ibu, kita harus siap. Karena sudah dikatakan oleh firman Tuhan, dibenci, gak disukai orang kita Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita gak disukai dengan orang Bapak Ibu, gak disenangi orang, kita dikucilkan, kita dibenci Bapak Ibu, itu belum seberapa. Belum sampai pada tahap disiksa, belum sampai pada tahap dibunuh. Untuk itu kalau pada masih tahap dibenci Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu harus bertahan, harus kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah sampaikan. Jadi Bapak Ibu, inilah ujian yang akan menguji iman kita. Tanda-tanda akhir zaman dalam dunia ini, inilah yang akan menguji iman kita. Apakah saat itu terjadi Bapak Ibu? Benar-benar terjadi dan sedang terjadi Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu akan kuat, akan bertahan, akan tetap setia menjadi pengikutnya Tuhan. Atau sebaliknya, kita akan menyerah. Saya katakan kembali lagi tadi Bapak Ibu, kalau para pendaki bisa memilih untuk tidak pergi, mereka mau pergi pilihan mereka, mereka mau mendaki pilihan mereka, mereka tidak mendaki pun itu pilihan mereka. Tetap saya dan Bapak Ibu menghadapi tantangan akhir zaman yang menguji iman kita Bapak Ibu. Pilihan kita adalah kita tidak bisa lari, kita harus menghadapinya. Menghadapinya apakah dengan menyerah? Menghadapinya apakah dengan bertahan? Dan firman Tuhan katakan Bapak Ibu dalam Matius tadi Bapak Ibu, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, akan menang, akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau saya dan Bapak Ibu bertahan dalam situasi ini, tantangan yang menguji iman kita Bapak Ibu, maka kita akan selamat. Dan
dan dunia tempat di mana tinggal saat ini Bapak Ibu sedang menguji iman kita secara khusus dalam menghadapi wabah virus corona. Ini sungguh latihan buat kita yang bisa kita pakai melatih iman kita. Dengan adanya virus corona Bapak Ibu, jika dibandingkan dengan tanda-tanda akhir zaman yang lain Bapak Ibu, ini belum seberapa. Ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Dan saya mengajak kita Bapak Ibu, mari jadikan momen ini Bapak Ibu untuk melatih iman kita. Bagaimana kita bertahan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini latihan buat saya untuk melatih iman kita dalam menghadapi situasi ini. Apakah dalam situasi ini kita bertahan tetap mencari Tuhan? Apakah dalam situasi ini kita tetap bertahan mencari Tuhan? Fokus beribadah kepada Tuhan? Atau tidak? Bapak Ibu, saya katakan ini belum ada apa-apanya. Bagaimana kalau perang terjadi di depan mata kita Bapak Ibu? Bisa kita leluasa menyembah, mengangkat tangan, berdoa? Tidak Bapak Ibu. Bagaimana kalau benar-benar kelaparan terjadi? Kita nggak ada makanan lagi. Sekarang masih ada Bapak Ibu saat ini terjadi virus corona. Bisakah sampai kita menahan lapar? Memegang perut kita lapar, tapi kita tetap bisa berdoa, menyembah, membaca Alkitab, bernyanyi bagi Tuhan. Bisakah saat Bapak Ibu kita terancam nyawa kita Bapak Ibu tetap mencari Tuhan? Bapak Ibu, saya katakan Bapak Ibu, apa yang kita alami ini belum ada apa-apanya. Tapi mari kita jadikan Bapak Ibu peristiwa virus corona Bapak Ibu yang melanda dunia, melanda negeri kita. Kita jadikan sebagai suatu pelajaran, melatih iman kita untuk bertahan dalam situasi ini. Dan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, untuk saya dan Bapak Ibu bisa bertahan supaya selamat dalam situasi ini Bapak Ibu, dan suatu saat ketika Tuhan izinkan kita mengalami, melihat langsung tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu, kita sudah terbiasa melakukan hal ini. Yang pertama Bapak Ibu, supaya saya dan Bapak bisa bertahan, melatih rohani kita Bapak Ibu, melatih iman kita. Yang pertama Bapak Ibu, kita terus belajar setia. Orang yang bertahan adalah orang yang setia. Setia. Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, sebuah perkawinan. Ketika ada dua belah pihak, suami atau istri, sudah gak tahan dengan sikap suaminya, sudah gak tahan dengan sikap istrinya Bapak Ibu, namanya sudah gak tahan, sudah tidak sanggup lagi menghadapi suami atau istrinya. Saya yakin Bapak Ibu, akhirnya apa? Mungkin muncullah ketidaksetiaan. Tapi kalau kita mau bertahan Bapak Ibu, bertahan dengan suami, bertahan dengan istri, makanya apapun yang terjadi Bapak Ibu, kita tetap setia kepada keluarga kita, setia kepada perkawinan dan rumah tangga kita. Kenapa? Karena kita mau bertahan. Jadi kalau kita mau bertahan Bapak Ibu, syaratnya kita harus belajar setia. Belajar setia. Mari dalam kondisi seperti ini kita terus setia mencari Tuhan, setia bersekutu kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Setia berarti Bapak Ibu terus melakukannya. Tidak
melakukannya. Kenapa? Karena kita mau setia, tekun, terus dan terus mencari Tuhan. Setiap melakukan dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Itu tantangan terbesar Bapak Ibu. Ketika ibadah ditutup di gereja dan dipindahkan di rumah, tantangan terbesarnya oleh banyak orang ada kadang-kala muncul rasa malas. Tapi saya percaya semua kita yang mendengarkan firman hari ini, oh ya, ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Tapi aku mau membuat ini sebagai suatu latihan. Dan kondisi seperti ini, aku tetap mau setia, tekun mencari Tuhan. Baik dilihat oleh orang atau tidak, kalau di gereja Bapak kita beribadah dilihat oleh orang, oh ya malu udah lama gak ke gereja. Tapi Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu ujian yang sangat nyata yang bisa kita lakukan ketika kita nggak dilihat orang waktu beribadah. Persiapan kita nggak disaksikan orang, penampilan kita nggak dilihat orang. Tetapi apakah kita tetap mau melakukan yang terbaik dalam ibadah kita di rumah? Benar-benar persiapkan waktu kita. Benarkah dipakai hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan? Benarkah kita mau mencari Tuhan lewat kelas meeting? Ini ujian kesetiaan dan ketekunan kita untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu, biasanya kalau kita bekerja Bapak Ibu, banyak hal yang kita lakukan. Waktunya bertambah. Paling tidak kalau mulai 9.30 Bapak Ibu kita berangkat dari rumah harus lebih awal. Tetapi ketika dipindahkan di rumah Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi Bapak Ibu memakai jam dalam perjalanan. Cukup standby. Dan Bapak Ibu saat ini tidak ada yang bisa melarang Bapak Ibu ketika seseorang mengubah jam ibadahnya. Ya daripada nggak ibadah, saya sering sampaikan kepada beberapa orang ketika nggak bisa memang pagi beribadah oleh karena pekerjaan, oleh karena apapun Bapak Ibu, silakan monggo ubah ibadah di hari Minggu di rumah kita. Sekalipun disuruhkan 9.30, tetapi oleh karena sesuatu yang lain, daripada kita tidak ibadah, silakan ubah ke jam yang lain. Termasuk malam melakukan. Pada waktu kita beribadah di gereja Bapak Ibu, kadang kalau Bapak banyak pengeluaran. Kadang kan buat snack ke gereja, pengeluaran kan Bapak Ibu sekarang, ya cukuplah kalau kita rajin buat snack di rumah kita masing-masing. Habis ibadah ya udah makan snack keluarga bersama dengan anggota keluarga. Dan biasanya buat orang-orang tertentu kadang kalau habis ibadah ngapain? Nggak langsung pulang ke rumah. Kemana Bapak Ibu? Makan siang bersama. Banyak pengeluaran. Tetapi ketika jam ibadah dipindahkan di rumah Bapak Ibu, tempat ibadah dipindahkan di rumah, waktu berkurang, pengeluaran juga berkurang. Mari Bapak Ibu kita gunakan momen tersebut untuk setia dan tekun mencari Tuhan. Tantangan ibadah pada saat ini Bapak Ibu adalah apa? Sekarang kita bergantung dengan internet, bergantung dengan data, bergantung dengan wifi. Gimana kalau mati lampu nggak ada wifi? Buat kita yang bergantung dengan wifi, ada banyak cara Bapak Ibu. Ada banyak cara. Ya tunggulah punya hidup engkau ibadah atau beli data baru ibadah. Artinya apa Bapak Ibu? Sekalipun itu diperlukan data, internet, wifi Bapak Ibu, itu memang diperlukan. Tetapi semuanya hanya mendukung Bapak Ibu. Tapi hati kita. Kalau ternyata internet tidak ada, wifi tidak ada, data tidak ada, kita bisa kok Bapak Ibu numpang ke tetangga atau bergabung ke rumah yang terdekat, asal jangan rame-rame. Pinjam ya rumahnya sebentar untuk beribadah. Kalau ada
usaha, pasti kita bisa melakukannya untuk ibadah. Atau lebih menggali, kita bisa memakai warta jemaat, tata ibadah sendiri, nyanyi sendiri, khotbah, baca sendiri. Semuanya bisa kita lakukan kalau kita memang setia dan tekun mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari sekarang ini kita ibadah gak dilihat orang, tapi Tuhan melihat kita. Mari kita setia Bapak Ibu, latihanlah buat kita. Virus corona ini Bapak belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti akhir zaman tiba. Mari kita jadikan ini sebagai latihan buat kita, melatih kesetiaan dan ketekunan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita diajarkan bertahan, berarti Bapak Ibu fokus. Seseorang mampu bertahan karena dia punya fokus Bapak Ibu. Sehingga apa? Dia menang sampai akhir. Bapak Ibu, kenapa? Seorang peserta lomba lari, dia bisa menang Bapak Ibu. Karena salah satunya Bapak Ibu, dia punya fokus. Fokus di garis start depan sana, di garis finish depan sana. Saya cepat mencapai itu, melalui itu fokus dia. Bagaimana apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dia menoleh ke belakang? Ketika ternyata fokusnya tidak di depan, tapi fokusnya di belakang. Gimana tadi ya? Istriku melihat aku lari enggak ya? Teman-temanku melihat aku lari enggak ya? Bapak Ibu, kalau tidak fokus Bapak Ibu, tidak akan bisa. Dengan leluasa, dengan langkah yang ringan mencapai garis finish di depan. Saat seperti ini juga Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu harus fokus tetap mencari Tuhan. Ya, sekarang ini keadaan sulit Bapak Ibu. Tapi apakah saya dan Bapak Ibu fokus mencari Tuhan tetap? Iya, pekerjaan, ekonomi semua orang sedang lemah saat ini. Apakah saya dan Bapak Ibu tetap fokus mencari Tuhan? Iya, situasi sekarang ini Bapak Ibu begitu. Kadang-kala kita mau keluar pun takut. Tapi Bapak Ibu, apakah kita bisa tetap pakai mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan, sehingga dalam menghadapi wabah virus corona kita tetap bisa melihat kehadiran Tuhan yang menolong kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Kau mengingatkan kami untuk kami terus bertahan, karena hanya orang yang bertahan akan menang, hanya orang yang bertahan akan selamat. Dan tolonglah kami untuk kami boleh sungguh-sungguh bertahan dalam situasi ini. Kami belajar setia, kami belajar tekun, kami belajar fokus mencari Tuhan. Maka Tuhan akan mendapati iman kami tetap setia di hadapan-Mu, dan kami menang, dan kami mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengarlah nats firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah peribadatan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak memberikan bagimu tiap-tiap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah? Sambil memberikan persembahan diiringi oleh instrumen musik.
diberkati tangan-tangan semua memberikannya, diberkati semua ibadah yang sudah berlangsung di rumah kami masing-masing. Sehingga sungguh Tuhan, seperti pesan firman-Mu, bila kami terus setia, bahkan juga bertekun mencari Tuhan, dengan demikian kami akan bertahan melawan situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan dalam rasa syukur kami untuk kami berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Arsya Bersitobul, diberkatilah kehidupannya, diberkatilah semua keluarganya, anak-anaknya. Kami sungguh rindu yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Kau nyatakan bagi orang tua kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang kepada Tuhan dalam persiapan semua gereja-gereja di mana akan menyambut ibadah yang kembali datang di gereja. Diberkati ya Tuhan, kapanpun nanti akan dibuka gereja. Dan kami setiap jemaat yang ada dari berbagai dominasi gereja, untuk kami boleh patuh pada protokol pemerintah. Bagaimana cara kami melakukan ibadah pada situasi ini, dan kami tidak melanggar aturan tersebut, sehingga gereja juga Tuhan menyehatkan semua jemaatnya dengan cara kami mematuhi protokol yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, bersama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak kami di seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa lagi. Setia dan tekun mencari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang terus memberkati menyertai kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat